Sahabat Hikmah di balik kisah, beberapa tahun terakhir busana muslim jadi bagian penting industri mode global. Kalau sebelumnya busana muslim hanya dilihat dari lingkup agama saja, kini telah diperhitungkan di dunia mode dan menjadi ceruk bisnis dalam pasar global. Makanya ragam bisnis busana muslim bermunculan. Tren gaya hijab kekinian juga menjamur. Antusiasme anak muda menjajal gaya busana dan hijab tertrendi juga makin tak terbendung. Modis, glamor, dan tentunya menarik perhatian. Yang jadi pertanyaan, apakah fenomena ini sejalan dengan perintah Allah untuk menutup aurat perempuan? Apalagi jika hijab dan busana yang dipakai sangat semarak dan menarik pandangan mata. Wah, seru sebenarnya Ustadz kalau kita mengikuti tren fashion muslim sekarang ya Ustadz ya, nggak cuma buat perempuan tapi yang laki-laki juga gitu. Pokoknya makin modis gitu. Nah, tapi untuk muslimah itu terutama kita ada kekhawatiran. Itu kan termasuk berhias diri ya Ustadz ya. Takutnya kemudian jadi berlebihan. Nah, jadi apakah ini nanti mengurangi hakikat atau niat kita dalam menutupi aurat Ustadz? Baik, yang perlu kita bahas di awal di segmen ini sahabat hikmah, setiap apa yang disyariatkan oleh Allah ternyata bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi membawa manfaat dan juga bagi-bagi rezeki buat orang lain. Contoh, perintah haji dan umroh. Bukan hanya bermanfaat untuk yang menjalankannya kan, tapi berapa banyak hotel yang kebagian rezeki, catering, pesawat, tukang sapu Masjidil Haram, itu dari satu perintah, haji dan umroh. Perintah puasa, berapa banyak orang yang kebagian rezeki. Takjil, tukang gorengan aja, satu gang dagang semua. Iya benar, laku semua lagi. Laku semua, kebagian rezeki lagi. Belum lagi lebaran. Hijab disyariatkan oleh agama Islam, kebagian juga rezekinya banyak kan. Ya jadi trendsetter, terus kemudian endorsement di Instagram. Banyak toko sekarang dagang-dagang pernak-pernik muslimah dan lain sebagainya. Jadi ternyata apa yang Allah syariatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi di situ bermanfaat buat orang banyak. Kemudian bagaimana dengan cantik, glowing, harus innallaha jamilun, Allah itu sangat indah. Yuhibbul jamal, dan Allah suka dengan yang indah-indah dalam batasan wajar. Rumus wanita solehah buat yang sudah punya suami, jangan sampai membahagiakan orang lain datang ke arisan jauh lebih glowing daripada di depan suami sendiri. Di depan orang, ya Allah kalau arisan, masya Allah, ilaha illallah, itu outfitnya bisa berapa juta gitu kan? Bener. Pas depan suami mana pakai daster doang kan? Kancingnya copot disambung sama peniti, ya Allah, pas dipeluk lakinya ketusuk tuh suami kan. Jadi ukurannya itu gampang. Jadi kalau keluar aja kita berusaha mencuri perhatian banyak orang, nggak cuman temen ya, bisa jadi lawan jenis gitu kan. Ya karena berbaur dengan siapapun kan di Indonesia ini. Tapi di rumah harus lebih wangi gitu loh. Dan ingat, kalau memang itu atas izin suami ya silahkan. Dan suami juga nggak kaku-kaku amat. Udah lo ganjen lagi keluar ngapa-ngapain sih gitu. Nggak usah, dia juga perlu bergaul, perlu sahabat. Tapi dengan batasan-batasan dan nasihat. Istri pun harus atas izin suami. Jadi jangan sampai bergaya tapi justru nggak dapet redo dari suami. Kan yang mahal redo suami gitu ya. Kalau bisa buat arisan bedaknya 100.000. Buat suami bedaknya 1 juta. Lebih mahal gitu kan. Bedak rasa stroberi misalnya. Kan kita nggak tahu juga ya. Artinya memang harus punya daya ukurnya. Wah, saya harus mempersembahkan yang terbaik buat suami gitu loh. Nah, Islam sudah mengatur sedemikian rupa supaya tidak jadi fitnah. Karena kenapa? Kalau kita keluar terus kita baik, wangi, dilihatnya juga anggun, kan yang kebawa baiknya juga suami. Bini siapa tuh? Si Anu. Wah, keren dia modalin bininya. Iya, tapi kalau cuman dia ke pasar, ya Allah, demek banget gitu ya. Nggak ada wangi-wanginya. Itu bini siapa? Oh, bini si Anu. Kita juga yang kebagian jelek kan. Itu aja sudah dihitung ibadah. Jadi suami juga jangan mikir lu ganjen banget sih. Istri tinggal ngukur, jangan juga terlalu
over dandannya. Islam itu mengajarkan kita cantik dalam batasan yang wajar supaya tidak terjadi fitnah. Gitu. Apalagi kalau berhias dirinya ternyata untuk menyenangkan hati suami itu dapat pahalanya berlipat-lipat lagi ya Ustaz. Wah, berlipat banget itu mah. Hitungnya udah pas ibadah, pas malam Jumat lagi, itu kan berlipat-lipat. Iya benar-benar. Gitu kan, Masya Oh, Allah, bonusnya. Itu, dunia aja pokoknya. Aduh, kenapa jadi ngomongin malam Jumat? Kan pahalanya banyak itu kan. Iya. Terus kan biasanya tuh selain enak dipandang, wah seru juga nih kalau misalnya perempuan, ya Satya, apa-apa tuh pengennya lucu-lucu. Hari ini wangi stroberi, besok wangi melati, Iya. pokoknya harum-harum lah Jangan gitu. Kamboja aja, Aduh kok serem. sampai kuburan lewat. Nah, itu Itu gimana Ustaz? wangi-wangian boleh, walaupun ulama ada perbedaan pendapat dalam urusan parfum yang mengandung alkohol ya. Iya. Nah, saya sering ditanya, gimana Ustadz pakai parfum? Dalam memahami perbedaan ini kita berusaha untuk bijak. Kalau memang masih bisa pakai yang non alkohol ya silahkan. Karena rata-rata yang bermerek itu kan semua mengandung alkohol, Iya. walaupun sekian persen. Saya bilang ke ibu-ibu gini aja, ibu-ibu kalau mau ke luar gitu ya, supaya tetap wangi, seger, nggak kelihatan di rumah habis masak, silahkan. Mau pakai alkohol silahkan. Tapi kalau bisa, kalau sudah urusan sholat, kita pilihin parfum-parfum yang memang non alkohol murni. Jadi tidak merusak pahala sholat kita. Karena ini masih perbedaan pendapat. Dan kita harus menyikapinya juga dengan sangat bijak. Ya balik lagi ke niat kita ya Niat, Sat ya. betul. Baiklah kalau begitu sahabat hikmah, kisah-kisah yang kita bahas hari ini menarik. Jangan lupa untuk saksikan lagi besok, banyak lagi kisah yang akan kita ulik dan kita ambil sisi baiknya supaya kita bisa menjadi lebih baik dan lebih bijak lagi. Percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.